Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sylvia Nurdianti, ana min faslil khomis alif fi qismi ta'lim al-lughah al-arabiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembelajaran bahasa Arab MTS. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pembelajaran itu. Jadi, pembelajaran itu pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk mengarahkan peserta didik ke dalam proses belajar, sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajarnya sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, pembelajaran juga hendaknya memperhatikan kondisi individu karena mereka yang akan belajar, khususnya di dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Kan di sini kita sedang membahas mengenai pembelajaran bahasa Arab MTS. Tadi sudah saya jelaskan mengenai pembelajaran dan sekarang kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih bahasa Arab itu. Bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang mengembangkan keterampilan berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, guna memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan agama, pengetahuan umum, sosial, dan juga budaya. Pelajaran bahasa Arab itu diajarkan di madrasah ataupun di sekolah-sekolah Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa agama, ilmu pengetahuan, di samping sebagai alat komunikasi. Nah, oleh karena itu, pembelajaran bahasa Arab di madrasah ini tidak dapat terpisahkan dari bidang-bidang studi yang lainnya. Nah, untuk kesempatan kali ini di pembelajaran bahasa Arab MTS, saya akan memaparkan sedikit mengenai kedudukan, tujuan, dan ruang lingkup dari bahasa Arab MTS. Nah, untuk yang pertama dari kedudukan yaitu mata pelajaran bahasa Arab itu merupakan suatu mata pelajaran yang wajib dipelajari. Nah, mengapa demikian? Karena pembelajaran bahasa Arab ini memang sangat penting, terutama di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, dan untuk mencapai kemahiran berbahasa Arab ini juga siswa harus bisa mengaplikasikannya. Nah, untuk kedudukannya, bahasa Arab memiliki dua kedudukan. Yang pertama yaitu sebagai mata pelajaran wajib, dan yang kedua yaitu sebagai mata pelajaran mulok atau muatan lekal. Oke, yang sebagai mata pelajaran wajib. Nah, sebagai mata pelajaran wajib di sini, jadi siswa tersebut mampu mempelajari 4 kemahiran berbahasa Arab, diantaranya yaitu istima, kalam, qiraah, dan juga kitabah. Nah, di dalam mata pelajaran wajib tersebut, seorang siswa mampu mengaplikasikannya dalam berbagai situasi dan kondisi. Misalnya, mata pelajaran wajib ini biasa dipelajari di pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren itu kadang kesehariannya itu memakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Pokoknya di pondok-pondok pesantren yang dominan bahasa. Terus di MI, di MTS, dan juga di MA. Nah, mungkin itu yang menjadi contoh dari madrasah-madrasah yang mampu mengaplikasikan kemahiran bahasa Arab.
Dan yang kedua yaitu yang sebagai mata pelajaran mulok atau muatan lokal. Nah, biasanya ini dituntut untuk menguasai 4 kemahiran berbahasa secara utuh, yaitu istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Tapi di sini hanya untuk pengetahuan saja, bukan sebagai kecakapan dalam berbahasa. Nah, jadi di muatan lokal ini siswa tidak dituntut untuk berbicara menggunakan bahasa Arab, hanya sebatas untuk pengetahuan saja. Misalnya bahasa Arab yang mulok ini biasa dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan umum seperti di SD, SMP, dan juga SMA. Nah, mungkin itu cakupan dari kedudukan bahasa Arab. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran bahasa Arab MTS ini tertulis di dalam KMA nomor 165 tahun 2014. Jadi, di sana itu tertulis, mata pelajaran bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, dan juga mengembangkan, membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik itu secara represif maupun secara produktif. Nah, apa sih reseptif itu dan apa sih produktif itu? Nah, reseptif yaitu kemampuan untuk memahami suatu pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. Dan produktif yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa tersebut. Nah, bahasa tersebut itu digunakan sebagai alat komunikasi, baik itu komunikasi lisan maupun komunikasi berupa tulisan. Nah, tujuannya juga untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab. Nah, jelas ya, untuk mengembangkan suatu komunikasi itu bisa secara lisan dan secara tulisan. Yang jelas ini mencakup 4 kecakapan berbahasa. Bahasa Arab ini tidak terlepas dari 4 cakupan tersebut. Mengapa demikian? Karena untuk mencapai komunikasi yang baik itu, pembelajaran yang baik itu, seseorang harus memiliki 4 kemampuan dasar, yaitu istima, kalam, qiraah, dan juga kitabah. Selanjutnya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama sebagai pembelajaran, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Selanjutnya yaitu untuk mengembangkan pemahaman, saling keterkaitan antara bahasanya, budayanya, perluasan cakrawala budayanya. Nah, mungkin itu tujuan dari pembelajaran bahasa Arab MTS. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di MTS. Nah, menurut KMA nomor 165 tahun 2014, ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab MTS ini meliputi tema-tema. Nah, tema-tema ini berupa wacana lisan dan tulisan. Nah, bentuknya itu berupa suatu paparan atau berupa dialog-dialog yang sangat sederhana mengenai identitas diri, mengenai sekolah, mengenai keluarga, hobi, profesi, dan lain sebagainya. Nah, di sana tema-tema tersebut dipelajari dan juga dipahami untuk mencapai suatu kemampuan siswa. Nah, jadi secara logika antara tujuan pembelajaran bahasa Arab dengan ruang lingkup materi itu harus saling terkait. Mengapa demikian? Karena untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan itu
maka kita harus didukung oleh materi yang sangat relevan. Ruang lingkup materi tersebut lebih dititik beratkan pada pencapaian tujuannya, pada pencapaian tujuan pembelajaran bahasa Arabnya itu seperti apa gitu. Terus agar peserta didik juga mampu menggunakan bahasa Arab itu sebagai alat utama untuk belajar. Mengapa? Karena bahasa Arab ini memang sangat penting untuk dipelajari. Selain sebagai bahasa Al-Quran, bahasa agama, bahasa Arab ini juga biasa dipelajari di berbagai madrasah-madrasah. Nah, selain dipelajari di berbagai madrasah-madrasah, bahasa Arab ini juga dipakai dalam sebuah kajian-kajian sumber ajaran Islam. Tadi dipaparkan, kedudukan, tujuan, dan ruang lingkup itu memang sangat berkaitan erat. Mengapa demikian? Karena dari kedudukan untuk mencapai tujuan dan menjadi ruang lingkup itu harus benar-benar membutuhkan suatu pembelajaran agar pembelajarannya itu berhasil. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai pembelajaran bahasa Arab MTS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.